Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trading System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu emiten saham yang sangat cocok sekali untuk diinvestasikan dalam jangka waktu beberapa tahun yang akan datang, di mana perusahaan ini bernama Victoria Insurance Tbk atau VINS, di mana perusahaan ini bergerak di bidang sektor keuangan ya. Jika kita lihat dari segi profil dari perusahaan ini, bagi teman-teman yang belum tahu perusahaan ini pertama kali berada di bursa saham yaitu pada tanggal 28 September 2015. Kemudian dengan keterangan bahwasanya PT Victoria Insurance Tbk ini didirikan pada tanggal 11 Mei 1978 ya, sehingga sudah berumur sekitar 41 tahun. Kemudian dengan nama PT Asuransi Agung Asia dan melantai di bursa saham pada tanggal 28 September 2015. PT Victoria Insurance Tbk memiliki visi untuk menjadi perusahaan asuransi umum nasional yang sehat, kuat, efisien, dan terpercaya. Kemudian bidang usaha dari perusahaan ini yaitu bergerak pada sektor keuangan dengan kegiatan utamanya meliputi penyediaan jasa asuransi umum, asuransi alat berat, asuransi angkutan laut, asuransi rekayasa, asuransi tenggugat, kemudian asuransi uang, asuransi kebongkaran, dan asuransi kecelakaan dan surety bond. Di mana tentunya perusahaan ini memiliki produk asuransi yang sangat komplit ya, di mana perusahaan ini dibuktikan sudah berumur sekitar 40 tahun, yang juga dibuktikan bahwasanya sampai hari ini perusahaan ini mampu untuk menghadapi segala krisis dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Perusahaan ini berhasil membukukan kinerja yang cukup baik bahkan dari tahun 2020 ini hingga sampai dengan 5 tahun ke belakang ya. Buktinya di tahun 2020 ini saja perusahaan ini mampu untuk membukukan kinerja yang cukup stabil, di mana padahal di tahun 2020 ini yang seperti kita ketahui bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian yang mempengaruhi dari berbagai kinerja dari perusahaan karena berbagai kendala seperti COVID-19, kemudian politik dan sebagainya. Perusahaan ini tetap mampu untuk memberikan kinerja yang cukup baik, bahkan mencetak laba bersih ataupun net profit marginnya pada tahun 2020 ini sebesar 21,41% dan operating profit marginnya itu 19,71% dan gross profit marginnya itu 19,71%. Kemudian return on equity-nya ataupun modal bersihnya itu tumbuh 4,54%. Kemudian return of asset-nya itu tumbuh 2,8% dari pendapatan yang mereka dapati di tahun 2020 ini ya. Kemudian mengenai penilaian dari perusahaan ini atau earning per share-nya, di mana earning per share-nya itu adalah pendapatan dari per lembar sahamnya itu sebesar Rp5,65 per lembar sahamnya yang kita miliki ya. Tentunya nilai ini cukup besar, di mana harga yang mereka tawar ya ataupun harga saat ini berada di harga Rp92 per lembar sahamnya. Kemudian kita lihat lagi dari segi PBV ataupun price to book value-nya itu sebesar 0,74 kali, masih di bawah 1 sehingga masih cukup murah. Kemudian ada price to earning-nya yang sebesar 16,28 kali ya, dimana tentunya hal ini masih dalam batas wajar, sehingga tentunya perusahaan ini sebenarnya selayaknya masih tergolong cukup murah dan potensi untuk naik beberapa kali lipat, dimana tentunya dibuktikan dengan kinerja yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti di tahun 2019 perusahaan ini tetap mampu memberikan kinerja yang cukup positif ya, kemudian juga di tahun 2018 juga mereka masih mampu untuk memberikan kinerja yang positif. Kemudian di tahun 2017 hingga 2016 mereka juga masih mampu memberikan laba bersih dari perusahaan ini setiap tahunnya dengan rata-rata tumbuh sebesar 40 hingga 45% setiap tahunnya. Tentunya perusahaan ini selayaknya bisa sekali kita jadikan sebagai aset investasi jangka panjang kita di
hingga 1 sampai 2 tahun ya. Kita bisa berinvestasi di perusahaan ini 1 sampai 2 tahun. Kemudian jika kita lihat lagi mengapa saya sangat merekomendasikan perusahaan ini untuk kita sebagai lahan investasi di beberapa tahun yang akan datang, di mana perusahaan ini juga memberikan keuntungan berupa dividen yang sangat besar, yaitu Rp9,5 per lembar sahamnya, dengan dividen yieldnya itu berarti 10,33% yang diperoleh dari harga saham dibagi dengan Rp9,5 atau dividen yang dibagikan ya, sehingga dividen yieldnya itu diberikan kepada investor sebesar 10,33% dengan dividen payout ratio-nya itu 168%. Berarti perusahaan ini memberikan seluruh dari laba bersih di tahun 2020 dan juga laba bersih yang disimpan di tahun sebelumnya itu sebesar 68% dibagikan seluruhnya di tahun ini kepada para investor ya, sehingga perusahaan ini di tahun ini memberikan dividen yieldnya itu sebesar 10,33%, sehingga perusahaan ini sebenarnya cukup baik ya. Kemudian juga dibuktikan lagi dengan pembagian dividen yang rutin setiap tahunnya ya. Dari tahun 2018 ya pertama kali membagikan dividen ya, 2018, kemudian di tahun 2019 dan 2020, berarti sudah 3 tahun ya semenjak pertama kali berada di bursa saham di tahun 2015. Kemudian selang 3 tahun kemudian di tahun 2018-nya perusahaan ini sudah membagikan dividen selama 3 tahun ya, sehingga sampai di tahun 2020 ini yang terbesarnya itu membagikan dividen sebesar Rp9,5 per lembar sahamnya. Kemudian jika kita lihat dari segi teknikal, perusahaan ini juga memberikan kecenderungan bahwasanya harga saham akan naik dengan potensi 79% akan naik ya, dimana hal ini berdasarkan dari 14 indikator teknikal yang berbeda seperti Fibonacci pivot point, kemudian ada indikator relative strength index, stochastic oscillator, kemudian juga ada moving average dengan berbagai periode-periode yang ada di sini. Bahwasanya perusahaan ini memiliki kecenderungan untuk naik beberapa poin dan memiliki kemungkinan naik 79% ya. Tentunya jika kita perhatikan di harga saat ini Rp92 per lembar sahamnya, apakah pertanyaannya saham ini hanya cocok bagi para investor jangka panjang atau investor 1 sampai 2 tahun? Apakah tidak cocok bagi para trader harian? Jawaban saya, perusahaan ini tidak terlalu buruk ya, maksudnya cukup baik bagi para trader harian, di mana perusahaan ini pergerakan sahamnya dari minggu yang lalu dari saat ini cukup stabil, di mana perusahaan ini bergerak antara range sekitar dari harga Rp89 hingga Rp94 per lembar sahamnya. Kemudian dari 1 bulan ke belakang perusahaan ini juga berada di antara range 88 dan 94. Kemudian juga di 3 bulan ke belakang juga sangat stabil ya, tidak terlalu signifikan ya. Tetapi berarti perusahaan ini harga dari perusahaan ini, pergerakannya ini cukup aman bagi para trader harian, di mana tentunya kita dapat menjual kemudian membeli di dalam jangka waktu singkat. Tentunya kalau kita ingin mengambil beberapa poin saja ya, seperti 4 ataupun 5 poin ya, tentu masih cukup baik di sini, atau 5 sampai dengan 7% untuk kita melakukan trading harian di saham ini masih cukup layak, di mana tentunya peluang untuk harga terus turun itu dari 5 tahun yang lalu, pergerakan harga sahamnya ini cenderung sangat stabil, tidak terlalu volatif, tetapi cenderung sangat stabil antara pembeli dan penjual, dan harga masih berada di range paling rendahnya itu untuk saat ini berada di harga sekitar Rp80 per lembar sahamnya ya, atau sekitar Rp75 per lembar sahamnya. Sehingga tentunya
bagi para trader harian yang ingin melakukan transaksi di saham ini sebenarnya cenderung cukup aman ya, dimana tentu jika teman-teman memiliki amunisi yang besar ataupun dana yang cukup besar kemudian hanya ingin mengambil beberapa poin saja ataupun beberapa persen, tentunya perusahaan ini sangatlah saya rekomendasikan baik bagi para trader harian maupun bagi para investor dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun, dimana tentunya perusahaan ini selain mampu memberikan dividen yang cukup besar ya, mampu memberikan dividen yang cukup besar, perusahaan ini juga mampu untuk membukukan kinerja setiap tahunnya, kinerja yang sangat positif, dan juga dengan pergerakan harga saham di pasar saham dari perusahaan ini ya, antara pembeli dan penjual cukup aktif dan cukup stabil, di mana pergerakan tidak terlalu tinggi kemudian tidak turun terlalu rendah. Bahkan di 5 tahun terakhir perusahaan ini pernah berada di harga tertingginya itu, jika kita lihat di sini berada di harga penutupan tertingginya itu di harga Rp580 per lembar sahamnya, dengan titik penutupannya itu di harga Rp260 per lembar sahamnya. Kemudian jika kita lihat dari harga terendahnya dari 5 tahun ke belakang, yaitu berada di harga sekitar Rp63 per lembar sahamnya, dan dari 1 tahun ataupun beberapa tahun ke belakang harga saham dari perusahaan ini terendahnya itu berada di sekitar harga Rp80 atau Rp85 per lembar sahamnya, sehingga kemungkinan besar saham ini akan cenderung untuk melakukan yang namanya bullish ya, ataupun akan memiliki kecenderungan untuk naik ataupun rebound, dimana jika kita lihat dari 1 tahun terakhir dari awal tahun 2020 perusahaan ini turun, terendahnya itu berada di harga sekitar Rp85 per lembar sahamnya. Bahkan di awal tahun 2020 itu berada di harga 123 harga penutupannya ya, Rp123 per lembar sahamnya, sehingga kemungkinan besar jika harga saham dari perusahaan ini akan kembali seperti sama halnya ya di tahun 2020, berarti dari harga 92 ke harga 120 saja, berarti ada sekitar 20 atau 30 poin ya, atau sekitar 30% ya, 30% lebih atau 35% lebih, kemungkinan besar harga saham dari perusahaan ini akan naik terus menuju seperti halnya di awal tahun 2020 ya. Jika kita lihat di sini ya, harga sedang mengalami konsolidasi ataupun koreksi, di mana tentunya harga akan bersiap-siap untuk apakah harga akan melakukan yang namanya rebound atau harga akan ke bawah gitu. Jadi jika kita lihat di sini potensi penentuannya itu ada di saat ini gitu, apakah harga akan kembali naik ataupun harga akan kembali turun. Jika kita lihat di sini pergerakan harga sahamnya ini cukup stabil sekali ya, dimana sangat aman sekali bagi para trader harian untuk melakukan transaksi di sini. Tentunya dengan manajemen risiko dan target profit yang masuk akal ataupun yang rasional ya. Kemudian jika kita lihat lagi dari segi pemberitaan yang ada, perusahaan ini cukup positif, di mana perusahaan ini masuk ke dalam perusahaan yang membagikan dividen yang cukup besar dan juga pergerakan harga saham yang cukup stabil dan juga signifikan. Kemudian juga jika kita lihat yang terakhir adalah dari permintaan dan penawaran dari lot yang ditransaksikan, meskipun tidak terlalu besar ya, setidaknya perusahaan ini masih cukup banyak orang yang minat terhadap perusahaan ini, meskipun jika kita lihat tidak terlalu banyak ya, cenderung hanya sekitar 500 hingga 400 lot yang antara permintaan dan penawaran. Tentunya masih cukup aman bagi para trader harian maupun para trader jangka panjang untuk kita bisa berinvestasi di perusahaan ini ya. Kemudian yang terakhir adalah jika kita perhatikan dari pergerakan harga saham ini ya, saya menyimpulkan bahwasannya baik trader harian maupun trader jangka panjang
saya sangat merekomendasikan perusahaan ini setidaknya bisa dimasukkan ke dalam daftar harian trading harian kita maupun ke dalam daftar harian trading investasi jangka waktu 1 sampai 2 tahun kita, di mana tentunya kita harus mengetahui juga mengenai apakah perusahaan ini cenderung memiliki program-program yang baru atau tidak ya. Kemudian juga apakah teman-teman memiliki modal yang cukup besar untuk bisa mendapatkan keuntungan di perusahaan ini, karena semakin besar modal yang Anda miliki tentunya cenderung akan lebih secara psikologi akan lebih tenang dan juga akan lebih stabil dalam mengambil keputusan. Kemudian kita tidak perlu terlalu banyak untuk mengambil poin di sini ataupun mengambil beberapa persen keuntungan di sini, karena tentunya semakin besar lot yang kita miliki tentunya cenderung kita akan mampu untuk mendapatkan keuntungan yang besar pula ya. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai saham Victoria Insurance Tbk atau dengan kode sahamnya VINS ini. Tentunya teman-teman harus tahu bahwasanya saya hanya merekomendasikan dan berdasarkan analisa saya bahwasanya perusahaan ini cukup baik dari segi fundamental maupun dari segi teknikal ya. Tetapi saya tidak memaksa Anda ataupun menghasut Anda untuk harus membeli saham ini, tetapi saya hanya memberikan informasi dan juga saran serta teman-teman semua apabila mendapatkan keuntungan maupun kerugian, hal itu ataupun kedua hal itu merupakan keputusan Anda sendiri, sehingga saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi ya. Tetapi teman-teman harus tahu bahwasanya yang terpenting itu adalah bagaimana teman-teman dapat mengatur tingkat kerugian ya dengan menggunakan manajemen risiko yang baik ya, dan juga menggunakan target profit yang rasional, di mana tentunya teman-teman akan lebih fleksibel dan juga akan lebih tenang dalam mengambil keputusan dengan manajemen strategi yang baik ya, yaitu dengan manajemen risiko yang harus lebih diutamakan dibandingkan dengan take profit yang acap kali sering menjebak kita di harga-harga tertinggi dan dapat membuat kita cenderung untuk mengalami kerugian ya. Harus mengutamakan manajemen risiko yang baik dan juga harus mengutamakan kesehatan teman-teman semua, bahwasanya sehat jauh lebih mahal dibandingkan dengan apapun. Jadi saya akhiri sampai di sini saja. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.